Sekali lagi Happy Sunday buat kita semua. Ya, tentunya buat teman-teman semua yang rindu untuk mengasihi Tuhan Yesus, kalian bisa jadikan channel Pastor Ndeso sebagai sahabat. Bahkan ada teman-teman mungkin ya, ada teman-teman semua yang tidak satu frekuensi. Saya percaya biarlah kalian juga boleh Tuhan jamah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tentunya untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kalian semua. It's no problem. Ya teman-teman semua. Saya percaya tidak ada yang satu kebetulan ketika kalian hadir di channel ini. Pasti rindu untuk mengenal Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kalian semua. Haleluya. Terima kasih Gunung Putri hadir, God bless you. Dari Surabaya hadir, God bless you, Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari mana lagi? Kira-kira yang mengikuti channel Pastor Ndeso yang sudah hadir tentunya kalian bisa tulis di dalam setiap kehidupan kalian semua ya. Gunung Putri itu di daerah Cibinong ya kalau tidak salah ya. Boyka Jaya, Manik, God bless you. Buat Trin dari Surabaya, Tuhan memberkati selalu teman-teman semua yang dari Surabaya. Bu Ira Puspita dari Banyuwangi, Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah menulis. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Sabar selalu dalam setiap kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dari Surabaya kembali Pak Supri, Tuhan memberkati ya teman-teman semua, supaya teman-teman yang lain juga tahu kalian bisa mengikuti dari mana saja ya teman-teman semua. Jangan kita malas berkomentar ya, kalian bisa berkomentar supaya teman-teman yang lain tahu bahwa ternyata yang ngikutin channel Pastor Ndeso itu dari berbagai kota yang ada di Indonesia, dari berbagai wilayah yang ada di Malaysia, ya, dari wilayah yang ada di Singapura dan lain sebagainya. Mungkin ada dalam kota-kota yang lain atau negara-negara yang lain. Shalom buat kita semua, ya. Bu Noraini Marino Kris, salam selamat pagi. Dari mana Ibu? Ame itu maksudnya apa ya? Ame. Ya, God bless you ya. Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah hadir, ya. Setiap kita semua Tuhan yang kasihi tentunya. Dari Kupang, shalom Bu Sari. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Shalom Bu Yena juga dari Kupang ya, Tuhan memberkati. Dari Kalimantan Utara, Pak Yotam Martin, Tanjung Selor, God bless you teman-teman semua. Haleluya. Dari Pontianak, Kristaya yang God bless you. Teman-teman semua yang hadir dari Pontianak, God bless you. Dari Simalungun, Jonathan Rumah Horbo, God bless you. Tuhan memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya dari manapun kalian mengikuti channel ini. Ya saya percaya dari Denpasar, Bali, God bless you Ibu Liang Hani, Ibu Widya Eti dari Surabaya juga, God bless you ya. Datu, God bless you teman-teman semua yang sudah menulis, thank you buat kalian semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, buat kalian yang tidak satu frekuensi, ya teman-teman semua bisa cari channel yang lain tentunya yang memberkati jiwa kalian semua. Bagi kalian atau mungkin kalian rindu kali ya mengenal Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya teman-teman semua yang satu frekuensi tidak perlu ditanggapi komentar-komentar yang mungkin tidak satu frekuensi dengan hati dan kehidupan kalian semua. Ya anggap saja teman-teman semua angin berlalu dalam setiap kehidupan kita semua ya. Dalam berdinamika dalam kehidupan kita semua. Ya teman-teman semua. Saudara yang terkasih, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya shalom dari Ibu Dori, dari mana nih? Dari Sidareja Cilacap. Shalom teman-teman semua dari Cilacap, apa kabar? Ya, biar Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kalian semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya. Yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, katakan rindu. Ya teman-teman semua, ya rindunya bukan kepada saya tetapi kepada Tuhan Yesus tentunya dalam setiap kehidupan kalian semua ya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya bertanya sesuatu yang mungkin sangat personal dalam setiap kehidupan kita semua ya, sangat pribadi. Pernahkah kalian merasa lelah secara rohani dalam setiap kehidupan kalian semua? Pernah gak kira-kira teman-teman semua kalian merasa lelah secara rohani dalam setiap kehidupan kalian semua? Ya, bukan hanya lelah badan karena habis pulang kerja, tetapi lelah yang dalam, hati yang terasa kering, doa seperti terasa hambar dalam kehidupan kita semua. Kita membaca Alkitab,
Ya seperti kita membaca koran, sekedar informasi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dan semangat melayani di dalam setiap kehidupan kita semua itu menguap seperti embun pagi. Ya, kalian masih pergi ke gereja sih dalam setiap hidup kalian semua. Kalian ada di duduk, ya kalian duduk maksud saya di bangku gereja di dalam setiap kehidupan kalian. Kalian menyanyi, tetapi rasanya seperti menyetir mobil dalam keadaan bensin yang hampir habis dalam kehidupan kalian semua. Ya mobilnya masih berjalan, tetapi tersendat-sendat teman-teman semua. Tidak bertenaga dan kalian khawatir, waduh jangan-jangan nanti mogok di tengah jalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua dengan kabar baik tentunya dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa Tuhan itu tahu persis perasaan kita semua. Tuhan itu tahu persis perasaan kalian semua. Dia tidak marah karena kalian lelah, tetapi dia justru mengundang kita untuk singgah tanda kutip ya di pom bensinnya Tuhan. Saudara, Tuhan rindu supaya saudara singgah di dalam pom bensinnya Tuhan. Ini tanda kutip. Mari kita belajar bersama bagaimana ibadah-ibadah kita semua, khususnya ibadah minggu itu bisa menjadi tempat kita mengisi ulang tenaga kita semua, dan tentunya untuk perjalanan iman kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara memiliki bahan bakar ya bagi perjalanan imanmu ya dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, hidup orang percaya di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang panjang menuju kota Allah. Jalannya tidak selalu mulus, ada tanjakan ya yang terjal di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kita menikung, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, di tikungan itu kita bingung ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin kita ada di medan gurun dalam setiap kehidupan kita semua. Ada keputusasaan yang panas di sana, dan seringkali kita merasa kehabisan bensin di tengah-tengah jalan. Kita lelah, kita letih, dan kita hampir menyerah. Disinilah letak kemurahan Tuhan. Dia menyediakan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan stasiun pengisian bahan bakar ilahi setiap hari Minggu. Ini tanda kutip Bapak Ibu Saudari ya. Stasiun pengisian bahan bakar ilahi setiap hari Minggu, yaitu dengan ibadah-ibadah kita. Saudara, ibadah Minggu itu atau ibadah di dalam setiap hidup saudara, itulah tempat kita mengisi ulang tangki kerohanian kita semua. Ibadah itu Bapak Ibu Saudari sebagai tempat kita mengisi ulang tangki rohani kita semua, agar perjalanan iman kita tidak berhenti atau tidak terhenti di tengah jalan dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi terus melaju hingga ke garis akhir. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita lihat firman Tuhan untuk memahami tentunya ada 3 bahan bakar utama yang Tuhan akan terus isi dalam setiap kehidupan jiwa kita. Setiap kali saudara beribadah dengan sungguh-sungguh ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang pertama saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, bahwa ibadah itu saudara dapat mengisi ulang kemuliaan atau visi untuk kehidupan kita semua. Ibadah itu dapat mengisi ulang visi untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam Keluaran pasal yang 34 ayat 29 sampai 35, ya saudara bisa mencatat di dalam kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga mungkin yang ketinggalan saudara bisa melihat ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35, saudara kita melihat di sana wajah Musa yang bercahaya setelah dia berada di dalam hadirat Tuhan selama 40 hari. Saudara, kemuliaan Tuhan itu atau glory yang ada pada Tuhan itu menempel kepada setiap kehidupan Musa pada saat itu tentunya. Saudara yang terkasih, ibadah adalah waktu saudara dan saya berada di puncak gunung bersama dengan Tuhan. Ibadah-ibadah kita khususnya di dalam kekristenan adalah ibadah atau waktu di mana kita berada di puncak gunung bersama dengan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan itu memancar, di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memulihkan setiap pancaran rohani kita yang pudar karena debu-debu dosa, karena debu-debu dunia di dalam setiap kehidupan kita semua.
Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kata menanti-nantikan di sini tentunya bukan berarti saudara diam saja, ya, bukan berarti saudara dan saya pasif, tetapi juga secara aktif mengarahkan diri kita kepada Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita semua. Karena di sanalah, dalam setiap ibadah-ibadah kita lah terjadi pertukaran kekuatan, Bapak Ibu Saudari. Kelemahan kita ditukar dengan kekuatannya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita belajar dari seorang nabi yang bernama Elia, saudari, setelah kemenangan besarnya itu di Gunung Karmel, Elia itu justru jatuh dalam ketakutan yang luar biasa karena ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel pada saat itu, yang tentunya berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Saudara, Elia kehabisan tenaga, bahkan Elia meminta untuk mati pada saat itu. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika Elia seperti itu? Tuhan tidak langsung berkhotbah panjang lebar dalam kehidupan Elia, tetapi menyuruhnya makan, menyuruhnya minum. Ada berkat fisik yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan Elia. Dan kemudian Tuhan membawa Elia, Bapak Ibu Saudari, ke Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan, ya, dalam bunyi angin sepoi-sepoi pada saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini menandakan bahwa Elia itu dipulihkan di dalam setiap hubungannya atau ibadahnya dengan Tuhan pada saat itu. Saudara, di sana visi daripada Elia itu dipulihkan. Ia mendapat tugas yang baru daripada Tuhan. Jadi ibadah itu memulihkan visi kita semua. Ibadah itu memulihkan visi saudara, mimpi saudara. Saat saudara hidup terasa gelap dalam kehidupan saudara, ibadah itu memulihkan visimu. Saudara yang terkasih, maka saudara pahamilah dalam bagian yang pertama, saya mau mengajak kita semua bahwa ibadah itu mengisi ulang visi saudara untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, mungkin kita sudah tersesat dalam perjalanan ini, tetapi ketika kita beribadah, saudara diingatkan kembali ada visi yang Tuhan taruh dalam setiap jiwamu dan hatimu dan hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa ibadah itu mengembalikan perspektif yang benar dalam setiap pikiran kita semua. Dunia ini membuat kita melihat masalah sebesar gunung dalam setiap hidup saudara. Tetapi ketika kita beribadah, saudara, kita melihat gunung Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap masalah-masalah kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, untuk saudara merenungkan baik-baik dalam setiap hidup saudara. Mari saudara, kita renungkan di dalam setiap kehidupanmu, sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya, mari kita sama-sama belajar kebenaran ini dalam setiap hidup saudara. Ibadah itu mengembalikan perspektif yang benar. Dunia membawa kita melihat masalah tadi seperti sebesar gunung, tetapi ketika saudara beribadah, itu membuat saudara melihat gunung Tuhan jauh lebih besar dari masalah-masalah saudara. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap kehidupan saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali setiap kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kemuliaan Tuhan yang kita alami dalam setiap ibadah-ibadah kita, saudara, itulah solar panel kita semua. Solar panel yang dapat menyerap energi, ya, dalam setiap hidup saudara. Tentunya energi sorga untuk kehidupan sehari-hari. Saudara, kemuliaan Tuhan yang kita alami, kemuliaan Tuhan yang kita terima dalam setiap ibadah-ibadah kita semua, itulah yang dapat menyerap energi untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya energi surga, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, seorang pria yang mobilnya mogok, Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah jalan yang sangat sepi. Saudara, dia membuka kap mobil, dia mencoba segala cara, tetapi mesinnya masih tetap mati ketika dinyalakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian setelah berjam-jam, seorang montir itu
ada yang lewat dan bertanya, "Bapak, apa masalah mobilnya?" Lalu kemudian pria itu menjawab, "Entahlah, mesinku ini mati total." Lalu montir itu melihat, mengecek keadaan mobilnya dan sedikit tersenyum dalam setiap hidupannya. Dia melihat ke dalam mobilnya dan berkata, "Maaf Pak, bukan mesinnya yang rusak, tetapi Bapak ini kehabisan bensin. Bapak ini kehabisan bahan bakar." Saudara, masalahnya bukan pada mesin yang rusak, tetapi tangkinya yang kosong yang membuat mobil itu tidak bisa berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin hidup kita ini hari-hari ini sedang mogok, bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena tangki rohani kita ini kosong. Karena tangki rohani kita kosong, dan kita perlu singgah di dalam pom bensinnya Tuhan, yaitu Bapak Ibu saudari, pom bensin ini saudara, yaitu ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah kita semua. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari datanglah beribadah dengan hati yang terbuka. Datanglah dalam setiap ibadah-ibadah saudara dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Akuilah setiap kelemahan. Ya, akui Bapak Ibu saudari bahwa saudara dan saya memiliki kelemahan. Saudara sedang kehabisan tenaga di hadapan Tuhan, makanya kita datang beribadah dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Bapak Ibu, fokuslah kepada pujian, fokuslah kepada penyembahan, ya bukan kepada daftar belanja saudara. Ketika saudara ibadah, nanti saya mau pulang, saya mau belanja apa, mau makan apa dan lain sebagainya. Tetapi fokuslah kepada pujian, fokuslah kepada penyembahan Bapak Ibu saudari. Biarkan visi tentang kebesaran Tuhan itu mengisi ulang perspektif kehidupanmu setiap waktu, khususnya di dalam setiap ibadah-ibadahmu. Saudara, selama seminggu ingatlah momen kemuliaan yang kalian rasakan di ibadah untuk menghadapi hari-hari berat. Ingatlah momen-momen di mana Tuhan menolong kita. Ingatlah momen-momen Bapak Ibu saudari di mana Tuhan mengisi ulang setiap kehidupan kita semua, sehingga saudara sanggup menghadapi setiap hari-hari berat dalam setiap hidup saudara. Dan kita belajar pada poin yang pertama, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memahami bahwa ada 3 bahan bakar utama yang Tuhan akan isi dalam jiwa kita setiap kali kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara diingatkan, ibadah itu mengisi ulang visimu untuk kehidupanmu. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah itu mengisi ulang persekutuan saudara, sebagai satu support untuk saudara bersama-sama dalam perjalanan iman ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saudara secara eksplisit itu memerintahkan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Tetapi hendaklah kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya urusan vertikal kita dengan Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan saja, tetapi Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu juga hubungan horizontal manusia dengan manusia. Kita diisi ulang melalui setiap kesaksian dalam setiap kehidupan kita semua. Kita diisi ulang melalui nasihat-nasihat, teguran-teguran, dan tentunya dorongan dari saudara seiman dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47, jemaat mula-mula itu bertekun pada saat itu dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, dan dalam persekutuan dalam setiap hidup mereka. Hasilnya adalah mereka memiliki kasih karunia yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat mula-mula itu. Dan mereka kuat di dalam setiap penghiburan mereka. Saudara, ternyata ibadah adalah titik kumpul di mana kita bisa saling menguatkan. Ya, saudara, ibadah itu seperti titik kumpul di mana saudara saling menguatkan. Ini sama seperti bara api, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bara api itu saudara ambil dari teman-temannya, saudara taruh sendirian Bapak Ibu saudari, maka bara api itu akan padam dalam setiap kehidupannya. Tetapi kalau disatukan bara api itu, semuanya akan menyala-nyala. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam perjalanan
misionarisnya yang pertama yang tentunya penuh dengan penderitaan, Paulus seringkali dikelilingi oleh saudara-saudara seiman dalam setiap kehidupannya. Ketika dia di penjara, ia menerima dukungan dari jemaat Filipi di dalam setiap kehidupannya. Maka surat Filipi itu adalah surat sukacita di tengah-tengah penderitaan. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi Paulus merasakan berkat daripada persekutuan dari orang-orang atau jemaat-jemaat di Filipi. Saudara, ketika dia merasa ditinggalkan di pengadilan pada saat itu, dia menulis surat kepada Timotius. Dia tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan Paulus. Tetapi kita juga melihat kerinduannya akan kehadiran Timotius. Ya, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16 di sana Bapak Ibu Saudara sampai 17. Saudara, persekutuan yang dalam setiap kehidupan ibadah-ibadah maupun doa itu menjadi sistem pendukung yang tentunya membuat Paulus itu bertahan dalam perjalanan imannya juga. Maka pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini saudara diingatkan ibadah itu mengisi ulang persekutuanmu atau sebagai support untuk kebersamaan saudara dalam setiap kehidupan orang-orang yang memiliki iman yang sama. Saudara, pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini, ibadah ternyata adalah tempat kita untuk bertukar beban. Ibadah itu sebagai tempat untuk kita bertukar beban. Saat kita lemah, saudara kita yang mendoakan. Saat kita kuat, kita yang menguatkan yang lemah. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah ibadah di mana saudara diajak untuk bertukar beban, saling mendoakan, saling menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat dalam perjalanan iman itu seperti roda saja. Kadang ada yang imannya kuat, kadang ada yang imannya lemah. Nanti musim berikutnya kuat lagi, nanti lemah lagi, nanti kuat lagi, dan seterusnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan pendeta pun juga bisa demikian. Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, ada musim-musim di mana mereka mengalami kelemahan. Ada musim-musim di mana mereka mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan terlebih dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, ibadah adalah tempat kita bertukar beban. Ya, jadi saat kita lemah, kita didoakan oleh orang-orang yang kuat. Saat kita kuat, kita juga menguatkan atau mendoakan orang-orang yang lemah. Maka Bapak Ibu Saudari, tubuh Kristus itu bekerja di sini dalam setiap kehidupan saudara. Energi dari kolektif iman itu ternyata lebih besar daripada energi dari setiap individu-individu. Maka ketika saudara menjadi orang percaya, jangan menyendiri dalam setiap hidupmu. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, mari kita secara bersama-sama dalam setiap kehidupan iman, bersama-sama dengan orang-orang kudus, bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kita akan diisi ulang oleh iman juga orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, satu ketika ada seorang pendeta yang mengunjungi seorang petani yang sudah lama tidak pernah ke gereja dalam setiap kehidupannya. Mereka duduk di teras rumah, ya, di depan perapian yang hangat pada saat itu. Lalu kemudian sang pendeta berbicara, tetapi petani itu hanya diam. Dan kemudian pendeta itu mengambil sebatang kayu dari perapian dengan penjepit besi dan meletakkannya sendirian di atas batu di perapian. Saudara, baik pendeta, baik petani itu, mereka berdua diam melihat api kayu itu perlahan-lahan akhirnya mengecil dan lalu kemudian padam dan kemudian berasap, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian sang petani menatap pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, ampuni saya, maafkan saya baru mengerti. Saya akan kembali ke gereja minggu depan dalam setiap kehidupan saya." Saudara, ketika kita menjauh dari persekutuan tubuh Kristus, maka api rohani kita itu perlahan-lahan padam. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saya mau mengajak kita semua, ibadah itu mengisi ulang dalam persekutuanmu. Saudara akan menemukan support dalam setiap kehidupan saudara-saudari rohani kita semua juga. Tentunya untuk support sistem dalam setiap kehidupan imanmu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Maka jangan hanya datang dalam setiap ibadah lalu pulang tanpa menyapa dalam hidup saudara. Jangan hanya datang lalu pulang tanpa menyapa satu dengan yang lain. Tanya kabarnya gimana,
Ada loh jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, mereka datang ibadah lalu kemudian habis ibadah langsung hilang, langsung pulang. Ya, saudara, yang rugi sebenarnya bukan teman-teman dalam ibadahnya, yang rugi adalah orang-orang itu sendiri. Karena mereka Bapak Ibu Saudari hanya datang lalu pulang tanpa menyapa. Makanya luangkan waktu untuk salam-salaman, luangkan waktu untuk bertanya kabar, gimana kamu sekolahnya, gimana kamu kuliahnya, gimana pekerjaannya, gimana rumah tangganya, gimana anak-anaknya, gimana pasangannya. Saudara bisa bertanya seperti itu. Kalau dia menyatakan, iya nih lagi ada beban, doakanlah ya dalam pekerjaanku, dalam bisnis masih seperti ini dan seperti itu. Doakan saudara seimanmu kalau mereka mengalami kelelahan maupun kelemahan dalam setiap hidup mereka. Jadi jangan hanya datang lalu pulang tanpa menyapa dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari ikutlah dalam persekutuan kecil. Ikutlah dalam kelompok-kelompok sel di luar ibadah minggu dalam setiap hidup saudara. Untuk mendapatkan dukungan yang intim. Kalau di channel Pastor Deso, bahkan setiap hari Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, setiap pagi kita hadir 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, untuk saudara mengikuti persekutuan. Kadang saya menyapa satu persatu nama, Bapak Ibu Saudari kadang mendoakan satu persatu juga setiap pergumulan-pergumulan doa saudara. Bahkan ketika saudara mau, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, mau didoakan atau saudara mau video call, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa inbox saja kepada saya Bapak Ibu Saudari, nanti saya akan berikan nomor WA. Atau biasanya beberapa waktu belakangan saya tampilkan tuh informasi pengumuman, saudara bisa screenshot, lalu kemudian kalau saudara membutuhkan dukungan doa dalam setiap kehidupan saudara, konseling dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi kami, ya Bapak Ibu Saudari di TikTok Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Ikutlah dalam persekutuan kecil, kelompok sel, terhisaplah di sana. Ya, di luar ibadah minggu untuk mendapatkan dukungan yang lebih intim. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau mobil itu, saudara setiap hari dia melakukan segala aktivitasnya, pasti setiap hari juga dia Bapak Ibu Saudari masuk ke pom bensin. Ya, kalau mobilnya Bapak Ibu Saudari dari kendaraan itu, dia kemana-mana, ya saking efektifnya itu mobil, saudara dia membutuhkan pom bensin untuk mengisi ulang. Demikian juga dengan kita, saudara perlu seperti itu dalam setiap hidup saudara. Jangan merasa saudara tidak perlu ibadah. Memang pasti ada orang-orang yang sudah jauh daripada ibadah-ibadah mereka. Karena apa? Mungkin karena kelakuan pendetanya, mungkin karena kelakuan jemaat-jemaat yang lain dalam setiap kehidupannya. Mungkin mereka saudara yang kasih Tuhan jauh daripada Tuhan karena perlakuan dari orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Ada saja saudari dinamika di dalam setiap gereja-gereja. Tetapi saudara, mari kita jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, sama seperti bara api itu. Ya Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan. Saudara, mari jadilah penyalur bahan bakar kita semua. Dengan memberi semangat kepada mereka yang sedang menghadapi setiap badai kehidupan. Ya, saya itu kalau misalkan sama istri, Bapak Ibu Saudari, ibadah kami kan ada di kota Depok ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Ibadah kami itu jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi nanti selesai sekitar jam 12 kalau tidak salah. Selesai seperti itu. Setiap minggu Bapak Ibu Saudari. Ya, kadang istri saya itu, saudari kasih Tuhan, yang harusnya kita pulang jam 12, jam 1 siang udah pulang. Tapi dia bisa menunggu jemaat di situ sampai jam 3 sore, jam 5 sore, sampai jam 7 malam. Bapak Ibu Saudari, untuk apa? Untuk sharing saja dengan jemaat-jemaat itu. Ya, yang datang Bapak Ibu Saudari, yang tentunya untuk curhat, untuk cerita, untuk testimoni. Nanti kita menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti setelah pelayanan sore, biasanya saya datang kembali ke gereja. Lalu kemudian saya melihat, oh masih ada orang-orang juga jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan pelayanan cuma 2-3 jam. Lalu kemudian saudara kita pulang. Kita membangun chemistry antara jemaat Bapak Ibu Saudari, antara hamba Tuhan dengan jemaat-jemaat. Dan kemudian kita kuatkan dalam setiap kehidupan mereka. Ayo tetap kuat, ayo tetap berdoa, cari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan ngandalin pekerjaan, jangan ngandalin gaji, jangan ngandalin rekening ya atau isi rekeningmu. Andalkan Tuhan dalam setiap doa-doamu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari
Kita bersama-sama menjadi penyalur bahan bakar dengan memberi semangat kepada mereka yang sedang menghadapi setiap badai kehidupan. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Inilah poin yang kedua. Saudara diingatkan bahwa ibadah itu mengisi ulang persekutuan atau support untuk kebersamaan saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua bahwa ibadah itu mengisi ulang, ya, dalam setiap kehidupan saudara, mengisi ulang firman sebagai petunjuk untuk arah jalan kehidupan kita semua. Ibadah itu mengisi ulang sebagai petunjuk, tentunya lewat firman Tuhan untuk arah jalanmu. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata ibadah yang sehat itu selalu berpusat pada pemberitaan firman Tuhan. Ya, bukan kepada doa-doa, lalu kemudian pada rebah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ada kalanya kita seperti itu. Ada waktu-waktunya saudara didoakan seperti itu. Tetapi tidak setiap minggu saudara didoakan seperti itu terus. Ya Bapak Ibu Saudari, ada doa mujizat. Ya, ada doa di mana saudara bisa menangis, lalu kemudian saudara mungkin bisa tumbang dan lain sebagainya. Ada waktu-waktunya kita seperti itu, tetapi tidak setiap minggu menurut saya secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ingatlah baik-baik, ibadah yang sehat itu selalu berpusat pada pemberitaan firman daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah yang sehat selalu berpusat kepada Injil. Saudara, di dalam setiap khotbah Tuhan itu berbicara secara spesifik untuk menerangi setiap langkah-langkah kita yang berikutnya dalam setiap hidup saudara. Karena tanpa firman, saudara kita berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman, saudara kita mudah tersandung. Tanpa firman, kita mudah tersinggung. Kita mudah tersungut-sungut atau bersungut-sungut di dalam setiap hidup kita semua. Kita mudah sakit hati dalam setiap hidup kita semua. Kita mudah kecewa. Tetapi dengan firman saudara, saudara berjalan di dalam terang Allah. Dan saudara tidak mudah untuk kita tersandung ketika saudara dan saya ya belajar ya dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah saudara untuk musim-musim berikutnya dalam hidupmu atau untuk hari esok. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12, saya tidak usah membacakan ayat ini, tetapi ini menjadi satu referensi bagi pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 12 itu menggambarkan ada suatu ibadah yang dahsyat pada saat itu, di mana ada seorang nabi yang bernama Ezra, Bapak Ibu Saudari, itu membaca kitab Taurat di depan jemaat-jemaat pada saat itu. Maka seluruh bangsa itu berdiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian pada saat itu. Dan hasilnya saudari, mereka mendapat pengertian. Mereka mendapat sukacita daripada Tuhan. Karena di sana dikatakan sukacita daripada Tuhan itulah perlindunganmu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa membaca di dalam Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 12. Saudara, ketika firman itu dibuka, ketika firman Tuhan itu dibaca oleh Ezra, Bapak Ibu Saudari, maka firman itu memberikan petunjuk yang mengubahkan suasana hati dan tentunya memberi arah ya bagi setiap kehidupan bangsa yang tentunya pada saat itu yang baru kembali dari pembuangan, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, ibadah itu memberi kita peta jalan. Amin. Ibadah itu memberi saudara dan saya peta jalan. Agar apa? Agar tidak tersesat di dunia ini, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan waktu saya berjalan di minggu lalu, Bapak Ibu Saudari, atau 2 minggu lalu, ketika kami ada di Kuala Lumpur, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan ketika saya sudah melihat peta saja, ya saya ingat dari Menara Petronas itu, kami mesti kembali ke hotel, Bapak Ibu Saudari, itu perjalanan sekitar setengah jam, Bapak Ibu Saudari. Kami jalan udah pakai peta, Bapak Ibu Saudari. Masih saja nyasar, masih saja tersesat, Bapak Ibu Saudari. Kan diarahkan, kalau pakai maps kan enak diarahkan, mau jalan kaki, mau naik kendaraan, Bapak Ibu Saudari, itu kita diarahkan. Itu sudah pakai peta saja masih bisa tersesat, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, apalagi tidak pakai peta. Ya, kalau saudara masuk ke jalan-jalan Jakarta, Bapak Ibu Saudari, kalau dari arah kami, misalkan dari Depok mau ke arah ya Sudirman atau ke arah Monas gitu ya, arah-arah
Jakarta Pusat, Bapak Ibu Saudara, itu banyak jalan-jalan tikus. Ya karena kan harus melalui titik macet, beberapa titik macet Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya banyak tahu jalan-jalan tikus Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu bukan karena maps, karena ada orang yang saya ikuti lalu kemudian dia, oh ternyata lewat gang ini, lewat ini ternyata bisa tembus sampai nanti di daerah Pancoran Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita tidak mengalami macet ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah saudara yang terkasih di dalam Kristus itu sudah pakai maps yang tadi saya sampaikan masih bisa tersasar. Saudara saya percaya dalam setiap kehidupan kita semua kita belajar supaya firman Tuhanlah yang memberikan arah bagi kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang memberikan Bapak Ibu Saudari yang dapat mengubahkan suasana hati dalam setiap kehidupan kita semua. Firmanlah yang memberikan kita peta jalan supaya saudara tidak tersesat di dunia ini. Ingat rumahmu bukan dunia ini. Rumahmu dan rumahku ada di dalam setiap kerajaan sorga. Kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jangan pernah lupakan bahwa satu ketika kita harus kembali. Ya, jangan bangga dengan pasportmu, jangan bangga dengan KTP-mu Bapak Ibu Saudari, jangan bangga dengan identitas yang ada di negara kita masing-masing. Saudara, kebanggaan kita sebagai orang Kristen adalah ketika nanti kita pulang kembali ke rumah Bapa. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Yang setuju katakan amin. Maka masalah apapun, penderitaan apapun yang kita alami selama kita hidup di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus kelak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo, dunia kita ini Bapak Ibu Saudari banyak gelapnya, atau sudah menuju atau sedang terus menuju kepada kegelapan dalam setiap kehidupan mereka. Kemarin ada satu berita bagaimana ibu tiri Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan memberi apa tuh? Memberi minum air panas anak tirinya, dan anak itu mati Bapak Ibu Saudari, meninggal. Ya. Kemarin kami juga baru mendoakan setiap anak jemaat yang berulang tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sampaikan bahwa anak itu bukan hanya sekedar saudara dan saya lahirkan, tetapi anak itu sebagai milik Tuhan. Anak itu sebagai pusaka, warisan daripada Tuhan. Kamu bukan yang punya anak itu, kamu yang merawat anak itu. Kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa merawat anak, membesarkan anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar anak itu hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, tetapi kita punya tugas sebagai orang tua untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk mendidik, merawat. Ya, ingat kita bukan yang punya anak kita. Saudara, anak kita adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Jadi perhatikan. Orang tua, didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Ajarlah mereka, sekolahkan mereka, kasihi mereka dengan tulus dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, bekerjalah giat, bertanggung jawablah dalam hidupmu untuk menyekolahkan mereka. Berikan asupan yang baik buat anak-anakmu. Berikan rumah mungkin yang layak kalau memang Tuhan izinkan saudara punya rumah. Ya kalau saudara tidak izinkan punya rumah, ya saudara ngontrak-ngontrak juga nggak masalah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan berarti mereka yang punya rumah lebih baik daripada setiap kehidupan orang yang ngontrak-ngontrak. Biasa saja hal itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari makanya kita rindu memiliki peta agar tidak tersesat. Dan firman Tuhan itulah peta dalam setiap hidup kita semua. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 12 ada jemaat di Berea pada saat itu. Mereka dipuji karena mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan yang Paulus sampaikan tentunya dengan penuh kerinduan. Setiap hari jemaat-jemaat ini Bapak Ibu Saudari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian apa yang disampaikan Paulus. Saudara, ibadah itu bukan hanya tempat saudara menerima firman secara pasif. Amin, amin. Misalkan Bapak Ibu Saudari, ada amin Bapak Ibu Saudari, kita yang ikut-ikutan amin, amin, amin. Ya misalkan Bapak Ibu Saudari. Saudara ingatlah baik-baik, ibadah bukan hanya tempat kita menerima firman secara pasif, tetapi juga menggali setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi fondasi kehidupan iman kita semua.
Maka di channel ini Bapak Ibu Saudari, kalian tidak akan menemukan firman Tuhan yang mungkin sama setiap harinya. Tidak akan pernah menemukan Bapak Ibu Saudari. Karena setiap firman Tuhan yang dibagikan di channel ini, tentunya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan rindu mengajak saudara terus mendalami kebenaran firman Tuhan setiap hari, bukan hanya setiap minggu loh Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tonton channel YouTube Pastor Deso, itu sudah hampir 520-an khotbah saya. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, 500-an lebih. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dari berbagai tema. Ya kalau misalkan ada yang mirip, saudara, itu melengkapi setiap bagian-bagian sebelumnya. Tapi isinya tidak sama Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya saya jamin hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari. Karena Roh Kudus terus menerangi setiap kehidupan kita semua. Karena kita berdinamika di dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, ya dunia ini kan berdinamika dengan segala teknologinya, dengan segala peristiwanya. Kita pun sebagai hamba Tuhan terus Bapak Ibu Saudari mengasah perjalanan iman kita semakin peka akan setiap kehendak Tuhan setiap hari. Apa yang harus disampaikan setiap hari dalam kehidupan jemaat agar mereka bertumbuh, agar mereka Bapak Ibu Saudari dapat terus memiliki map surgawi dalam setiap hidup mereka semua. Agar mereka tidak tersesat dalam perjalanan dunia ini. Saudara, inilah yang dilakukan jemaat Berea. Mereka menggali kebenaran. Dari Berea ini kita belajar bahwa ibadah itu memicu kerinduan untuk terus belajar firman. Terus belajar firman, terus belajar firman. Ya Bapak Ibu Saudari, yang tentunya akan memberi petunjuk akurat untuk kehidupan kita semua. Ya amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Maka saudara, ketika ada orang yang belajar dan menggali setiap kebenaran firman Tuhan, belajarlah dari orang-orang tersebut kalau memang orang-orang itu memberkati kehidupan saudara dan saya. Karena setiap orang itu ada masanya. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap orang itu ada masanya. Tuhan percayakan. Ya untuk apa? Untuk mengajar umat, untuk menjadi berkat buat kehidupan bangsa itu ataupun wilayah itu. Dan setiap orang ada masanya. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan kita menggandrungi setiap pendeta dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan kita Bapak Ibu Saudari menggandrungi ya setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin terkenal di wilayah kita masing-masing. Saudara, mereka itu hanya alat. Kita ini hanya alat. Dan biarlah Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan lewat setiap pelayanan-pelayanan kita semua. Nama Yesus Kristus itulah yang harus ditinggikan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua. Maka ibadah adalah GPS kerohanian kita semua. Ibadah adalah global position system kita semua secara rohani. Di tengah-tengah jalan yang berliku, di tengah-tengah jalan yang banyak persimpangan dalam kehidupan kita semua, firman yang diberitakan Bapak Ibu Saudari adalah suara yang memberitahu kita. Saudara mau belok kiri, saudara mau tetap lurus, saudara mau belok kanan. Seperti orang ini mengatakan, aduh perkataanmu katanya menyesatkan, katanya Bapak Ibu Saudari. Semua jemaatmu demi persepuluhan. Nah, kamu tonton channel Pastor Deso supaya kamu tahu apa yang disampaikan setiap hari di channel ini. Memang ada apa dengan persepuluhan? Memang ada masalah dengan orang-orang yang membagikan kebenaran tentang persepuluhan. Kamu seringkali terjebak dalam masalah ya perdebatannya. Padahal Bapak Ibu Saudari, esensi daripada setiap pemberian kita, kita semua diajak untuk bermurah hati. Semua kita, termasuk pendeta, termasuk gereja. Ya, kalau saudara diajak di channel ini, bahkan saya bilang Bapak Ibu Saudari, komando pertama kita ketika kita memberi apapun namanya, persepuluhan, persembahan misi, persembahan milik Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, persembahan syukur hari ini, semua harus dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Saudara nanti mau beri ke orang tuamu, saudara mau memberi ke orang-orang yang susah, saudara mau memberi ke gereja, saudara mau memberi ke pemberitaan Injil seperti lewat channel Pastor Deso. Kemana Roh Kudus itu tuntun? Ke panti asuhan. Saudara, kemana Roh Kudus itu tuntun? Maka saudara, kita perlu memberi. Jangan terjebak dalam setiap perdebatan-perdebatan Bapak Ibu Saudari. Karena setiap pemberian itu mengajak kita semua untuk bermurah hati siapapun kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena sudah banyak orang dalam setiap hidup mereka, sebenarnya mereka jemaat-jemaat itu Bapak Ibu Saudari ada sisi benarnya.
Mereka lihat ada hal-hal yang keliru dalam penggunaan ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka. Mereka melihat mungkin ada penggunaan yang keliru yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ataupun gereja di mana mereka memberikan hal itu sebelumnya. Tetapi saudari yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudari untuk kita tidak berhenti. Milikilah komando daripada Roh Kudus. Karena Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, nanti Roh Kudus yang akan ya menuntun saudara harus kemana, harus seperti ini, harus seperti itu dan lain sebagainya. Maka tontonlah channel Pastor Ndeso supaya kamu mengerti. Bahkan ini sudah menjadi pembahasan kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu sebelum saya berangkat. Pada saat itu saya pernah membagikan tentang persembahan-persembahan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, tontonlah dengan lengkap ya saudara. Jangan nonton channel Pastor Ndeso lalu kemudian saudara langsung berkomentar. Tonton dulu ya Bapak Ibu Saudari. Jangan saudara judge lewat dari cover Bapak Ibu Saudari. Baca dulu setiap bab, baca dulu setiap khotbah-khotbah, dengar dulu 1, 2, 3 kali. Atau saudara tuh 500 khotbah yang saya bagikan di channel YouTube Pastor Ndeso, saudara tonton dulu ya dalam setiap hidup saudara. Apa yang saudara mungkin butuhkan dalam setiap kehidupan imanmu, tonton dulu dari setiap tema-tema yang dibagikan di sana. Itu akan memperlengkapi setiap kehidupan kita semua sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ada orang yang melakukan persepuluhan, mereka terberkati loh. Terberkati, terpelihara dalam setiap hidup mereka. Ada mereka yang maaf ya terjebak dalam perdebatan antara boleh atau tidak boleh. Dan akhirnya mereka tidak memberi Bapak Ibu Saudari, justru mereka kekurangan. Oh ini faktanya saya dalam pelayanan saya selama 20 tahun Bapak Ibu Saudari, saya melihat seperti itu. Ya apalagi pendeta-pendeta yang punya jemaat-jemaat yang ribuan, belasan ribu, pasti mereka juga melihat bahwa jemaat-jemaat yang bermurah hati ternyata Tuhan pelihara dalam setiap hidup mereka daripada jemaat-jemaat maaf yang pelit, yang berdebat saja sukanya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Makanya kan saya pernah sampaikan kalau kamu memberikan persembahan, kalau sebagai jemaat, saudara iman kita sampai di kantong persembahan. Sudah. Kalau memang Roh Kudus mengajak saudara untuk memberi kemanapun itu, saudara, ya iman kita hanya sampai di kantong persembahan saja. Nggak perlu ditanya, itu buat apa pastor? Itu buat apa mama mau pakai buat apa? Papa mau pakai buat apa? Kalau saudara kasih ke orang tua, ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara kasih orang-orang yang panti asuhan, itu buat apa? Uang saya dipakai buat apa? Nggak usah seperti itu Pak Bu, sampai di kantong persembahan sudah cukup. Kalau kita sebagai jemaat, ya Bapak Ibu Saudari, kalau nanti gereja itu ya salah mengelola dalam setiap kehidupan mereka, nanti Tuhan yang tegur karena Tuhan pemilik gereja. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Tetapi ya itulah dinamika kita semua. Ya belum tentu Bapak Ibu Saudari pelayanan di gereja ini ya nanti memberkati seperti di jemaat misalkan yang ada di pedesaan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, mereka hidup salah satunya dari persepuluhan. Mereka hidup dari setiap pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, dari mana lagi? Ya mereka hidup dari situ salah satunya. Dari penyediaan Allah, pemeliharaan Allah. Ya salah satunya dari apa yang tadi disampaikan. Saudara yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan untuk mengisi ulang memori internal kita. Tentunya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita ini punya memori internal. Dan firman Tuhan itu mengisi ulang memori internal kita dengan kebenaran. Sehingga saudara tidak mudah tertipu oleh peta palsu dunia. Termasuk oleh filsafat kosong dan tipu daya yang hari-hari ini bukan hanya sekedar diberita lagi. Sudah ada juga di mimbar-mimbar gereja. Bapak Ibu Saudari, nggak salah juga dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka kita perlu dalam setiap kehidupan kita semua, kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin peka dan tidak mudah tertipu oleh peta palsu dunia ini dalam setiap hidup kita semua. Kalau orang dunia yang menyampaikan Bapak Ibu Saudari, mungkin kita bisa membedakan, itu mah orang dunia, itu palsu. Tetapi kalau ada orang-orang yang berdiri juga di mimbar-mimbar, saudara, Roh Kudus itulah yang akan menuntun saudara. Apakah itu kebenaran atau bukan kebenaran? Dan ini terus perlu saudara dan saya gumulkan setiap hari, setiap waktu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Satu ketika ada seorang sopir taksi di kota yang besar. Dia sedang terburu-buru
mengantar penumpangnya. Saudara, supir taksi ini mengandalkan ingatannya untuk melewati jalan pintas, ya. Waktu itu soalnya dia pernah lewat jalan itu dan dia teringat untuk lewat jalan itu, Bapak Ibu Saudari, karena dia terburu-buru. Saudara, tetapi ternyata jalan itu pada saat dia lewati, saudari ini kasih lihat Tuhan, ternyata hanya satu arah, ya, dan ternyata berubah. Dia malah masuk ke jalan buntu dan harus putar balik, Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya membuat waktu tempuh semakin lama. Lalu kemudian penumpangnya berkata, "Pak, kenapa tidak pakai GPS dari tadi?" dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, banyak dari kita menjalani hidup dengan mengandalkan ingatan kita sendiri, atau cara-cara lama yang sudah usang dalam setiap hidup kita semua. Lalu kita nanti heran, mengapa hidup ini mentok? Mengapa saya ada di jalan yang buntu? Kenapa saya semakin lemah dalam perjalanan iman saya dan lain sebagainya? Saudara, sekali lagi, ibadah di hari Minggu itu, atau ibadah secara umum, saya mau menyampaikan, saudara yang kasih lihat Tuhan, itulah saat kita menyalakan GPS, ya, firman Tuhan dalam hidup saudara, agar saudara dan saya selalu diperbaharui, ya, agar setiap firman Tuhan itu walaupun dibaca dari orang-orang pada abad ke-5, abad ke-10, abad ke-15, abad 19 sampai di abad kita ini, saudari, firman Tuhan yang kita renungkan itu perlu kita perbaharui dalam hati kita semua. Kitanya yang perlu diperbaharui, dan firman itu akan tetap relevan dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya untuk menuntun kita melewati jalan-jalan kehidupan kita semua yang terus berubah. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, dulu kan orang berpikir, online ngapain kita kalau ibadah online? Ngapain kita misalkan pakai aplikasi online, belanja online dan lain sebagainya? Ya justru sekarang orang-orang pada belanja lewat online. Orang-orang Bapak Ibu Saudari beli sesuatu lewat online karena memudahkan dalam setiap hidup mereka. Bahkan ada yang beribadah secara online saja. Ada juga Bapak Ibu Saudari. Ya saudari, karena lebih memudahkan. Tetapi tentunya setiap firman Tuhan yang saudara dengar, bukan hanya saudara dengar, tetapi itu relevan dan saudara hidupi dalam setiap hidup saudara. Karena firman Tuhan untuk menuntun kita melewati jalan kehidupan yang terus berubah dalam kehidupan kita semua. Maka datanglah dengan hati yang siap diajar ketika saudara beribadah. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti tanah hati yang baik, atau seperti tanah yang baik, bukan dengan pikiran yang sudah penuh dengan urusan-urusan saudara sendiri. Datanglah kepada Tuhan lewat setiap ibadah dengan hati yang siap diajar. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mari bawalah Alkitab dan bukalah saat firman Tuhan dibacakan. Buatlah catatan-catatan kecil, ya, dari setiap poin-poin khotbah yang menyentuh hatimu. Ya saudara, ketika dengar firman Tuhan, saudara jangan lupa buat catatan-catatan kecil. Bapak Ibu Saudari, kalau mungkin saya di live ini terlalu cepat dan lain sebagainya, saudara bisa tonton kembali di YouTube Pastor Deso, di mana bisa nanti bisa di pause, bisa di rewind, bisa diulang kembali. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, tonton, dicatat setiap poin-poin pentingnya dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian selama seminggu ke depan, renungkanlah firman itu, praktekkan. Saudari ini kasih lihat Tuhan, setiap firman Tuhan yang menyentuh hatimu, praktekkan, renungkan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, praktekkan satu poin saja lah dari setiap penerapan-penerapan, dari setiap khotbah yang saudara dengar pada minggu itu. Saudara, itulah cara kita mengisi bahan bakar sebagai petunjuk agar perjalanan kehidupan kita tetap di jalur yang benar. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara yang terkasih, perjalanan iman kita bukanlah lari cepat, jarak pendek dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi perjalanan iman kekristenan itu adalah lari maraton seumur hidup. Saudara, kita tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan bensin, ya, semangat kita sendiri yang cepat habis dalam setiap hidup kita semua. Saudara, Allah lah yang mengenal setiap kelemahan-kelemahan kita. Dia telah menyediakan stasiun pengisian setiap minggu dalam setiap hidup saudara dan saya. Apalagi kalau di daerah Jabodetabek, saudara bisa memilih gereja itu seperti restoran Bapak Ibu Saudari. Ya di sini ya ada pengisian yang seperti ini. Di sini ada pengisian bahan bakar yang seperti ini. Tinggal saudara memilih dalam setiap hidup saudara. Mau pengisian yang seperti apa. Bahkan di channel Pastor Deso, kalau saudara terberkati silahkan jadikan salah satu Bapak Ibu Saudari untuk
sebagai saudara mengasihi Tuhan Yesus tentunya Bapak Ibu Saudari. Jangan jadikan channel ini sebagai musuh, tempat saudara berdebat. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan, mau bertanya-tanya, masuk saja ke inbox saya. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saya malas kalau membalas lewat setiap Bapak Ibu Saudari perdebatan-perdebatan. Ya, karena saya tidak pernah belajar Bapak Ibu Saudari bahwa perdebatan itu melahirkan keselamatan. Ya, perdebatan itu saling melukai ujung-ujungnya. Ya, dalam setiap hidup mereka, perdebatan itu kalau sejarah gereja Bapak Ibu Saudari bisa menimbulkan Bapak Ibu Saudari diasingkan orang yang berbeda pandangan. Bisa dibunuh, ya, bisa dikucilkan dan lain sebagainya. Itulah saudari yang dikasih oleh Tuhan, perdebatan pada sejarah gereja kalau kita belajar. Maka saudari di channel ini saudara tidak mendapatkan perdebatan. Ya, kalau saudara mau berdebat, saudara belajar masuk kampus, ya, S1, S2 di sana diizinkan sama dosen nanti untuk saudara mempertahankan makalah saudara, tugas-tugas saudara. Nanti teman-temanmu yang bertanya dan lain sebagainya. Disitulah kita berdebat secara akademis, Bapak Ibu Saudari, bukan berdebat kusir ya dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saya berpikir berdebat itu, saudara, kitab kita saja berbeda, sumber kebenaran kita saja berbeda. Apa yang mau diperdebatkan? Sumbernya saja berbeda dalam setiap kehidupan saudara. Ya, kalau saudara mau buka Alkitab tetapi keyakinanmu bukan Kristen, justru saya bertanya saudari yang kasih oleh Tuhan, kamu jangan-jangan cinta sama Yesus tapi mau pakai Alkitab, Bapak Ibu Saudari. Ya, kamu hanya pengen Alkitab sebenarnya sebagai sumber juga yang kamu mau pakai. Padahal kalau kamu membaca Alkitab, saudara, satu-satunya orang yang akan dibukakan harta karun dalam setiap kehidupan mereka ketika mereka membaca Alkitab, mereka harus percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ketika saudara mau percaya ya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan yang lain menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara harus percaya dulu kepada Yesus, maka harta karun itu akan diberikan kepada saudara. Ya, tapi kalau saudara tidak memiliki kepercayaan kepada Yesus, saudara buka-buka Alkitab, saudara nggak akan mendapat apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara hanya menghasilkan perdebatan kosong menurut saya secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, tapi ya silahkan kalau saudara suka berdebat, saudara suka tonton orang-orang yang berdebat, silahkan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin ada orang-orang yang diberikan panggilan khusus dalam hidup mereka untuk berdebat model seperti itu, silahkan saja. Itu urusan masing-masing dapur mereka ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi di channel Pastor Ndeso saudara tidak akan mendapati saya mendebat setiap komentar-komentar atau saya mengumpulkan orang satu orang dari keyakinan yang lain, tidak akan saudara dapati di channel Pastor Ndeso. Kita ingin semakin terbang tinggi, kita semakin dalam perjalanan iman kita kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudari, mari Allah lah yang terus mengenal setiap kehidupan kita semua. Dialah yang menyediakan stasiun pengisian bahan bakar itu setiap minggu dalam setiap hidup saudara. Maka di ibadah kita semua, saudara, dia mengisi ulang visi kita agar kita tidak putus asa. Maka di dalam setiap ibadah-ibadah kita, Tuhan sendiri mengisi ulang persekutuan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, sebagai support dalam hidup kita semua agar saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Maka di dalam setiap ibadah-ibadah kita, saudara, Tuhan mengisi ulang ya setiap kehidupan kita semua ya agar saudara dan saya tidak tersesat. Dia mengisi ulang. Dia memberikan petunjuk arah dalam setiap hidup saudara lewat firman-Nya agar saudara dan saya tidak tersesat. Maka janganlah kita memandang ibadah sebagai beban. Janganlah kita memandang ibadah sebagai kewajiban yang membosankan dalam hidup saudara. Pandanglah ibadah saudara sebagai sumber kehidupan saudara. Datanglah dengan kerinduan, mau offline mau online, itu semua hanya sarana Bapak Ibu Saudari. Mau gedung gerejanya mewah, mau gedung gerejanya kecil, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mau yang ber-AC tidak ber-AC, yang mau full sound system lengkap ataupun tidak dalam setiap hidup saudara. Saudara, marilah, datanglah dengan kerinduan. Beribadalah dengan sepenuh hati. Beribadalah dengan sepenuh waktu. Ya, pergilah dengan tangki yang penuh untuk melayani Tuhan sepanjang hari kehidupan saudara.
Saudara tahukah saudara bahwa ibadahmu sebenarnya menguatkan perjalanan imanmu dari hari Senin ketemu lagi nanti sampai hari Sabtu. Nanti Minggu saudara diisi ulang kembali. Senin sampai Sabtu saudara dikuatkan selalu lewat setiap firman Tuhan yang dibagikan itu. Saudara ingatlah bahwa setan itu tidak takut kepada orang Kristen yang sibuk, saudara. Tetapi setan itu gentar kepada orang Kristen yang tentunya beribadah dan tentunya mereka bertenaga dalam setiap hidup mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya percaya biarlah setiap kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Mungkin hari-hari ini ada beban dalam keluargamu, mungkin hari-hari ini ada beban dalam pekerjaanmu, atau bahkan dalam pelayanan kalian yang membuat kalian goyah. Mungkin hari ini sudah diambang menyerah setiap kehidupan kita semua, dan kita berpikir, untuk apa aku terus berjalan? Aku capek Tuhan, aku lelah. Tapi dengarlah bisikan lembut daripada Tuhan Yesus saat hari ini. Dia tidak berkata, hai kau harus lebih kuat. Tetapi dia justru berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, undangan ini bukan untuk orang yang hebat. Undangan ini bukan untuk orang yang sudah kuat. Tetapi undangan ini untuk orang-orang yang sadar bahwa dirinya lemah dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian membutuhkan Kristus lebih daripada apapun juga. Dan saudara, setiap kali kita datang beribadah, kita sedang duduk di meja perjamuan Tuhan. Kita sedang menerima ulang baik roti dan air itu. Jangan sia-siakan undangan ini. Jangan biarkan ibadah khususnya di hari Minggu itu hanya menjadi rutinitas dalam hidup saudara. Biarlah ibadah-ibadah kita, saudara, menjadi stasiun pengisian di mana kita meletakkan semua beban dan menerima kembali kekuatan yang berasal daripada Tuhan tentunya, yang telah mati dan telah bangkit bagi kita semua. Dan mulai saat hari ini saudari, ubahlah cara pandang kita terhadap ibadah. Datanglah bukan untuk sekedar saudara memberi, tetapi datanglah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan untuk juga menerima. Datanglah bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tetapi untuk mengisi ulang cinta kalian kepada sang sumber kehidupan kita semua. Saudara, dan setelah tangki kita semua penuh, diisi dalam setiap ibadah-ibadah kita semua, pergilah ke dunia itu. Senin sampai Sabtu itu diberikan Bapak Ibu Saudari, atau saudara mungkin saudara yang ibadahnya di hari Sabtu, Minggu sampai hari Minggu kembali saudari, atau Minggu sampai Jumat maksud saya. Saudara, pergilah ke dunia itu dari hari Senin sampai Sabtu itu. Layanilah Tuhan setiap hari dalam pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu dengan kekuatan yang baru. Karena kita tidak dipanggil untuk duduk diam di pom bensin selamanya. Ada orang-orang yang hanya sekedar datang ibadah, mereka suka ya gereja, makanya setiap hari mereka ke gereja. Saudara, kita bukan menjadi orang Kristen yang seperti itu. Kita tidak dipanggil untuk duduk diam di pom bensin selamanya atau di gereja selamanya, saudara berdoa di sana selamanya. Tetapi juga untuk melanjutkan perjalanan pemberitaan kabar baik sampai akhirnya nanti kita tiba di rumah Bapa kita semua dengan selamat. Mari berikan hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan nyawanya bagimu dan bagiku. Saudara, terimalah kekuatan daripada Tuhan dan teruslah jadi saksi daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah firman ini boleh menjadi berkat sehingga saudara tahu, saudara, ibadah itu sebagai bahan bakar dalam perjalanan imanmu dan imanku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa sumber segala kekuatan kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang Engkau bagikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih buat pengingat. Tuhan, Engkaulah tempat di mana kami percaya jiwa kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau tahu beban yang kami pikul dalam setiap hidup kami. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat oleh orang lain. Engkau tahu setiap keputusan yang mencoba merayap masuk dalam setiap kehidupan kami. Setiap keputusan ataupun keputusasaan dalam hidup kami semua. Namun di tengah-tengah hadirat-Mu yang kudus ini, kami datang dengan kerendahan hati. Isilah kami kembali. Isilah kembali setiap tangki iman kami Tuhan yang hampir mungkin kosong. Tuangkanlah kembali bahan bakar kasih-Mu ke dalam setiap hati yang lesu pada kesempatan saat hari ini. Nyalakan kembali api Roh-Mu yang mulai meredup dalam setiap kehidupan kami. Dan bawalah firman-Mu menjadi lampu bagi setiap langkah kami Tuhan Yesus. Kami tidak ingin
menjadi mobil yang hanya sekedar cantik terparkir di garasi rumah kami semua. Tetapi kami ingin dikendarai oleh-Mu untuk misi-Mu saja di tengah-tengah dunia kami. Maka setelah Kau penuhi kami dengan Roh-Mu hari ini, utuslah kami keluar dengan keberanian yang baru. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami. Jadikan kami saksi bagi rekan kerja kami, rekan bisnis kami, dan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati dan telah bangkit, sumber kekuatan satu-satunya, kami mempersembahkan diri kami seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap hidupmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakek nenekmu, opa omamu diberkati oleh karena Tuhan. Cucu-cucumu diberkati, bahkan seluruh keluarga besarmu diberkati, dirahmati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apapun yang kau kerjakan, baik studi, baik setiap bisnis, usaha, pekerjaanmu diberkati, dibuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Hubungan-hubunganmu Tuhan jaga di dalam setiap rumah tangga, sehingga rumah tanggamu boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini buat berkat firman-Mu. Kami terberkati, dan biarlah mari kita boleh mengangkat hati kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena kita akan akhiri ibadah ini pada kesempatan hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem yang baru, menuju langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, haleluya. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis seperti itu. Terima kasih buat kalian yang ada di wilayah Depok. Bapak Ibu Saudari jangan lupa nanti jam 10 pagi Pastor Deso ada pelayanan secara offline. Bagi saudara yang rindu untuk datang dalam ibadah offline kami, saudara bisa inbox saja, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi saudara yang ada di sekitar Depok, Jawa Barat. Ya, nanti jam 5 sore sampai bertemu kembali dalam pelayanan Pastor Deso. Teman-teman semua di jam 5 sore nanti ya, kita ada ibadah yang pertama seperti ini jam 7 pagi dan ada nanti ibadah jam 5 sore. Saudara yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis ya. Kalau di TikTok langsung gitu ya banyak ya. Di YouTube Bapak Ibu Saudari saudara bisa juga menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan yang kedua, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan persembahan misi untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso dan pembangunan atau pembukaan TK. Jadi di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini, yang kedua sebagai persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari sebagai persembahan khusus atau persembahan misi untuk pembangunan gereja maupun pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktu maupun setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara dapat masuk ke bio profil saya. Kalau di TikTok saudara nanti lengkap ada BCA atas nama istri saya, Bapak Ibu Saudari. Nanti BCA itu rekeningnya lengkap atas nama istri saya, dan juga ada Social Bus. Ya, yang kedua Social Bus. Saudara, orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Jadi saudara punya bank-bank apapun di Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA sebagai salah satu tempat bagaimana saudara dan saya memberikan persembahan. Atau yang kedua saudara, kalau saudara ada di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus. Misalnya saudara ada di Singapura, di Malaysia, di Australia, di Taiwan yang pernah mengikuti, atau di berbagai negara lainnya di Amerika, saudara bisa menggunakan dari Social Bus atau PayPal kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, ketika kita memberi persembahan-persembahan ini, milikilah 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, atau memilikilah salah satu dari ketiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saudara dikomando oleh pada Roh Kudus. Yang kedua adalah saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan.
Jadi saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau saudara tanya kembali, pastor, ujung-ujungnya persembahan pastor. Bukan ujung-ujungnya persembahan Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tonton dari awal pertengahan sampai akhir, yang saya sampaikan ujung-ujungnya supaya jiwaku bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sama kalau saudara nonton atau saudara datang ke gereja, mereka ada yang mintain persembahan pakai kantong, ada yang taruh di ujung-ujung Bapak Ibu Saudari. Di ketika jemaat keluar taruh tuh ya tempatnya di ujung, ada yang pakai iris dan lain sebagainya. Itu hanya metode. Kalau saudara terberkati silahkan saudara mendukung. Kalau saudara tidak terberkati silahkan saudara cepat-cepat datanglah ke channel yang lain yang memberkati jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudari, semua ajakan ini sifatnya sukarela. Kenapa teman-teman semua? Kalau di ujung-ujung ngomongin demikian pasti hati kita langsung gundah gulana. Karena ya demikianlah hati manusia. Seringkali Bapak Ibu Saudari, hati kita ini selalu melekat atau terlalu melekat kepada hal-hal yang duniawi yang namanya materi. Maka Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak boleh takut untuk menyampaikan. Kita ini sebagai umat Tuhan harus belajar untuk tetap memberi. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Saya pun menyampaikan supaya umat ayo belajar memberi untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara tidak mau mendukung, gak usah pusing-pusing, capek-capek saudara nonton channel ini sampai akhir dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara rindu tentunya, tadi saya sudah berikan komando oleh Roh Kudus. Kalau saudara dikomando oleh Roh Kudus silahkan saudara beri. Kalau tidak, saudara nggak usah memberi, nggak usah pusing-pusing. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya kan saya bilang ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara memberi di lewat channel ini Bapak Ibu Saudari karena saudara belajar untuk berlatih bermurah hati. Setiap pemberian kita apapun namanya, ya Bapak Ibu Saudari, pesan Tuhan dari setiap pemberian-pemberian itu, kita sebagai umat Tuhan perlu bermurah hati. Ya, saudara mau pertigaan, pertujuan, persepuluhan, pertigabelasan, perlimapuluhan, perberapaan juga Bapak Ibu Saudari. Semua nilai yang saya belajar secara pribadi loh ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saya nggak mau terjebak dalam setiap perdebatan boleh atau tidak bolehnya. Tetapi saya belajar bahwa setiap nilai-nilai di mana Tuhan mengajar kita memberi supaya hati kita tidak melekat ke sana. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, Tuhan mengajar kita untuk selalu bermurah hati kepada siapapun dalam setiap hidup kita semua. Dan terlebih kepada kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita semua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah saudara sampai bertemu dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Terima kasih yang sudah dari tadi awal pertengahan sampai akhir, yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Singapura, di Malaysia, dimanapun kita berada. Terima kasih buat setiap kehadiran kalian semua yang tentunya setiap hari saudara rindu untuk terus datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Haleluya. Sampai ketemu ya nanti sore jam 5 sore. God bless you teman-teman semua. Dan setiap Senin sampai Sabtu jangan lupa ada pelayanan live stream Pastor Deso setiap hari setengah 8 pagi. God bless you selalu. Bye-bye buat kita semua. Happy Sunday.